Pernah nggak sih kalian mendengar orang mengatakan kalau membunuh cicak itu hukumnya sunnah? Nah, ternyata cicak ini salah satu binatang yang ikut andil dalam kisah pembakaran Nabi Ibrahim. Yuk, kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi di podcast Cerita Sejarah Islam. Kali ini, saya akan membawakan kisah pembakaran Nabi Ibrahim. Di episode sebelumnya yang berjudul Bapak Para Nabi, kami telah menceritakan tentang Nabi Ibrahim secara umum. Jangan lupa disimak ya, agar kalian bisa lebih paham dengan cerita ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Sewaktu muda, Nabi Ibrahim merupakan seorang yang kritis dan pintar. Selain itu, ia juga merupakan orang yang memiliki keahlian berargumen yang baik. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan 53, diceritakan kekritisan Nabi Ibrahim ini yang berbunyi, "Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?' Mereka menjawab, 'Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya.'" Nabi Ibrahim tak serta-merta ikut menyembah berhala hanya karena ayah dan kaumnya melakukannya. Untuk itu, sewaktu muda, Nabi Ibrahim berkelana untuk mempelajari mengenai Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memperoleh wahyu dari Allah dan mendapat perintah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Nabi Ibrahim memutar otak mencari cara agar orang-orang bisa berpikiran sama dengannya, serta bisa berhadapan langsung dengan Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat menyembah patung berhala. Ketika mendapati berbagai patung berhala dijadikan sebagai sembahan, maka Ibrahim bertekad menghancurkan berhala tersebut sebagai bentuk pembuktian bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun. Rencana itu dapat dilakukan saat Raja Babilonia pergi keluar kota. Suatu hari, ketika Raja Babilonia merayakan hari besar di luar kota, Nabi Ibrahim tidak ikut dengan alasan sakit. Saat kota sudah sepi, Nabi Ibrahim pergi menuju Haikal, tempat peribadatan kaumnya, dengan membawa sebuah kapak yang besar. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 58 tertulis, "Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya." Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala di Haikal, kecuali sebuah patung yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas, ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Kemudian, salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Ibrahim, sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahimlah orang yang merusak berhala-berhala di Haikal. Apalagi selama ini di wilayah tersebut, Ibrahim sudah dikenal berani menentang penyembahan berhala. Tak segan-segan, dengan rasa marahnya, Raja Namrud meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" tanya Raja Namrud. "Bukan," jawab Ibrahim dengan tegas. "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi, dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?"
Sebenarnya, patung terbesar itulah yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dapat berbicara. Jawab Ibrahim sambil menunjuk berhala terbesar. Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Sahut Raja Namrud marah. Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Masyarakat diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar dan api dinyalakan sangat besar sekali. Sementara Nabi Ibrahim diikat dengan rantai dan dilempar ke dalam api yang membara. Di waktu itu, tak hanya manusia, pengikut Raja Namrud saja yang menyaksikan pembakaran, namun binatang-binatang juga. Ketika api mulai berkobar dan membakar Nabi Ibrahim, semut dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat hal tersebut, seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. "Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," ujar si burung. Memang benar, air ini tak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana, sahut semut. Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api dan memperbesarnya, walaupun tiupan cicak tidak mengubah apapun. Namun, hal tersebut secara gamblang menunjukkan keberpihakan pada Raja Namrud. Apa yang dilakukan cicak ini dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Dahulu, cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Sementara itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan melihat pembakaran Nabi Ibrahim. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam, Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran tersebut dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Ternyata api itu tak dapat membakar Nabi Ibrahim karena perintah dari Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 69 tertulis, "Maka mereka menyalakan api yang besar dan memperlemparkan Ibrahim ke dalamnya. Lalu kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Maka selamatlah Ibrahim dan sama sekali tidak mendapatkan luka apapun." Tubuhnya yang tak hangus saat dibakar api menjadi salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Teman-teman, dari kejadian pembakaran ini, terutama pada kisah cicak dan semut, kita bisa belajar bahwa Allah tak hanya melihat hasil dari perbuatan kita, tetapi juga dari niat yang kita lakukan. Air yang dibawa semut dan tiupan yang dilakukan cicak sama-sama tak berefek pada besarnya kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun demikian, posisi mereka terlihat jelas di hadapan Allah. Hal yang terpenting di hadapan Allah adalah niat kita, teman-teman. Oh ya, kembali lagi ke pembahasan mengenai sunnah membunuh cicak. Sunnah tersebut bukan hanya dikarenakan cicak memihak Raja Namrud ya, namun ada alasan yang lainnya. Cicak termasuk binatang yang merugikan karena membawa banyak bakteri berbahaya.
Oleh sebab itu, para ulama akhirnya menyatakan bahwa membunuh cicak hukumnya adalah sunnah. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa cicak merupakan hewan yang memberikan dampak negatif dan termasuk hewan yang mengganggu. Demikian kisah cicak dalam pembakaran Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari episode ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dalam cerita sejarah Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.